Perjumpaan mistis dengan Mbah Semar. Lokasi hutan Gunung Tidar, Magelang. Dengan dizikir dan air wudhu, Syekh Subakir melangkah masuk ke hutan Gunung Tidar. Malam kian larut, kabut menari pelan. Angin membawa aroma dupa tua yang mengendap di udara. Ia duduk bersila, berzikir La ilaha illallah, hingga muncul cahaya samar dari balik kabut. Sosok itu menampakkan diri, bertubuh tambun, bersorban putih. Wajahnya tua, tapi menyimpan kebijaksanaan. Dialah Serura Mbah Semar. Mbah Semar. Subakir, sudah lama aku menunggumu. Syekh Subakir, tenang. Apakah engkau Semar, sang penjaga tanah ini? Mbah Semar tersenyum lembut. Aku bukan jin, bukan pula manusia. Aku adalah bagian dari tanah ini. Aku sudah ada, bahkan sebelum manusia pertama tiba. Syekh Subakir, aku datang membawa misi untuk menyucikan tanah ini dari kekuatan jahat. Mbah Semar menatap dalam. Banyak yang datang membawa cahaya, tapi niatnya justru menghapus jati diri. Apakah kau membawa cahaya atau pedang kebanggaan? Syekh Subakir, aku datang membawa cinta. Aku ingin menyatu, bukan memaksa. Islam bukan penjajah. Islam adalah penyatu alam. Mbah Semar, kalau begitu, aku akan membantumu. Tapi ada satu syarat. Hormati tanah ini, hormati leluhur, hormati makhluk gaib, dan jangan serakah. Syekh Subakir meneteskan air mata. Aku bersumpah atas nama Allah bahwa dakwah ini akan membawa hikmah, bukan kehancuran. Paku bumi dan penaklukan gaib. Setelah mendapat restu, Syekh Subakir menyiapkan kitab azimat dan paku bumi. Ia berkelana ke tempo-tempo paling rawan akan kekuatan gaib. Gunung Tidar, Gunung Merapi, Gunung Lawu, Parangtritis, Alas Purwo. Di tiap tempat itu, ia menancapkan paku gaib sambil membaca doa dari langit. Langit bergemuruh, tanah bergetar, bangsa jin memberontak. Namun tak kuasa melawan cahaya di zikir Subakir. Bersama para wali lainnya, tanah Jawa perlahan menjadi bersih. Islam mulai tumbuh tanpa peperangan, tanpa menghapus budaya.